Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana kita menguji hipotesis atau uji T untuk menguji rata-rata atau means dari dua grup yang berbeda untuk dependent variable yang sama. Nah, dependent variable yang sama artinya kita menggunakan variable yang sama, misalnya adalah return saham, penjualan, gaji, kemudian macam-macam lain, risiko, ya pokoknya variable dependent yang sama untuk dua grup yang berbeda. Nah, misalnya kita coba melihat nanti dalam contoh soal kita coba melihat membandingkan return saham perusahaan yang big size dengan small size. Nah, kita coba melihat apakah terdapat perbedaan annual return-nya. Nah, dengan menggunakan metode yang kadang-kadang disebut juga dengan independent t-test, atau kadang juga disebut dengan independent sample t-test, atau juga disebut dengan independent measure t-test, atau juga unpaired t-test. Nah, kita coba nanti dengan menggunakan stata, yang saat ini saya masih menggunakan stata yang relatif lama, tapi tidak terlalu jauh berbeda lah untuk dengan stata yang sekarang, itu adalah masih stata 12. Nah, kita lihat di sini digunakan untuk menentukan apakah mean of dependent variable, jadi rata-rata dari dependent variable itu adalah sama untuk two unrelated independent group, untuk sama untuk dua grup yang tidak berhubungan. Nah, misalnya adalah kita mencoba melihat apakah terdapat perbedaan prestasi akademik untuk perempuan dan laki-laki. Jadi antara dua grup berbeda, antara perempuan dan laki-laki, antara pekerja dengan pengangguran misalnya, atau misalnya contoh sini adalah antara orang yang berumur 12 tahun ke bawah atau di atas 21 tahun ke bawah, 21 tahun ke atas. Nah, ini yang ada milenial dan non-milenial. Nah, itu salah satu contoh yang kita coba membandingkan misalnya. Baik itu dalam rata-rata ada berbagai macam dependent variable. Tadi mungkin dari IPK atau misalnya perilakunya dalam mengambil risiko dan lain-lain. Nah, itu juga kita coba, itu yang akan kita bahas di dalam uji tesnya sekarang ini. Nah, kita coba langsung masuk aja ke dalam contoh soalnya. Nah, kita ada contoh soal di sini. Nah, belum saya kasih nama, supaya sekaligus kita latihan. Jadi ini variable 1 dan variable 2. Nah, variable 1, di sini adalah, kita mulai dari data editor dulu ya. Bagaimana cara kita masuk data editor kemarin? Kalau kita baru membuka stata, biasanya kan muncul di sini. Ini adalah command Windows-nya, kita lihat di sini ada di data editor. Nah, data editor kita punya dua data, itu adalah var1, variable 1 dan variable 2. Nah, sekarang kita robah dulu misalnya. Nah, variable 1 misalnya kita ganti dengan nanti return. Nah, annual return. Jadi supaya enggak di nama sebaiknya kita relatif pendek supaya mudah kita membuat nanti di command nantinya. Anda bisa beri label annual return. Oke. Nah, kemudian ada tipe, ada format dan lain itu bisa kita ubah. Kalau tapi cukup antara mungkin label dan ini. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa lihat apa itu tipe. Nah, tipe company itu adalah ada perusahaan besar dan ada perusahaan kecil, big dan small. Jadi ini big size atau punya yang aset relatif besar dan small size yang lebih kecil. Secara literatur dikatakan bahwa rata-rata return perusahaan yang small size lebih besar dibandingkan dengan big size. Sekarang kita coba misalnya dengan data ini, data acak ya, bukan data yang real, tapi ini data acak aja. Jadi kita punya return di sini, ada jenis-jenis perusahaan di sini. Nah, ini relative balance. Iya, memang balance karena big-nya adalah 20 dan small-nya adalah juga 20. Nah, persoalan utama sebelumnya kita harus ingat bahwa yang merah ini artinya kita nggak bisa lakukan untuk melakukan pengolahan data berikutnya, baik itu dijadikan sebagai variable nanti sebagai kontrol, baik itu dalam regresi misalnya dalam contoh yang sebelumnya, makanya kita harus ganti dulu encode ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali yang seperti yang sampaikan sebelumnya, itu adalah encode. Oke, saya perbesar sedikit ya. Oke, encode. Nah, apa yang mau kita encode? Tipe tadi. Tipe. Nah, kita ganti dengan apa?
Nah, kita harus ciptakan variabel baru. Jadi dia nggak otomatis terganti tersendiri. Jadi kita ganti dengan variabel yang baru, generate, dalam kurung, kita berikan nama yang baru. Terserah mau tipe 1 atau tipe OK misalnya. Oke, tipe OK, saya buat tipe OK di sini. Kita lihat. Kita lihat dari warna udah kelihatan berbeda, itu adalah biru, dan ini kita bisa bekerja itu adalah yang di tipe OK ini. Mau kita perbaiki juga boleh. Ini adalah tipe perusahaan. Kemudian kalau kita lihat detail dari perusahaan ini, variabel kita tinggal describe. Nah, kita lihat return itu adalah annual return, kemudian tipe OK adalah tipe perusahaan. Nah, sekarang kita coba mau melakukan apakah terdapat perbedaan rata-rata return perusahaan yang kategori big size dengan yang small size. Nah, kita coba lihat dengan menggunakan menu yang ada langsung di sini. Bagaimana caranya? Kita pilih menu statistik, kemudian summarize, kemudian kita masuk di classical test of hypothesis. Nah, kita masuk yang mana? Kita masuk ke do group mean comparison test, karena di sini kita punya 2 grup di sini. Nah, do group mean comparison test, kita bisa klik di sini. Oke, kita lihat variable name-nya itu adalah return. Nah, kita mencoba melihat perbedaan return. Untuk grup variable yang mana? Grupnya itu adalah tipe OK. Nah, kita coba lihat yang confidence level 95%. Oke. Kita OK-kan. Oke, baik. Kita coba lihat hasilnya. Di sini kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke, sebelum kita baca, kita juga boleh membuat dengan langsung mengetik mengetik command-nya. Apa? Itu adalah t-test. Oke, saya perbesar. Oke, t-test. Nah, t-test. Kemudian variabel apa yang mau kita bandingkan tadi adalah return. Jadi kita mau bandingkan return untuk perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kemudian by-nya apa? Koma by tipe. Oke, kita boleh langsung, tapi kadang-kadang kalau kalau kita salah nulis misalnya itu dia sangat sensitif. Nah, makanya kita harus hati-hati. Atau kalau mau lebih aman, kita langsung klik di sini. Ini kalau kita klik di sini, ini ada tanda panah kecil ini. Kita klik, oke, otomatis ini pasti benar. Oke, test return by type oke. Oke, ini hasilnya kita dapatkan hasil yang sama tadi. Nah, kalau kita mau nyimpan tadi, bila kita simpan, nah kita masuk kepada yang tadi, ini new do file. Nah, tadi kita udah ada do file yang sebelumnya. Nah, ini kemudian kita bisa simpan nantinya. Kita simpan, save, supaya nanti kalau ada tugas lain, kita tinggal mengganti namanya. Unrelated group. Oke. Filenya nanti kita tinggal bisa panggil kembali dengan open. Oke, bagaimana cara membacanya? Kita coba lihat di sini. Ini ada 2 grup yang sudah kita lihat di sini, big dan small. Observasinya masing-masing adalah 20, dan mean-nya rata-rata return dari perusahaan big size itu adalah 0,1055% dengan standar error dan standar deviasi masing-masing ada angka di sini. Nah, kemudian small size group itu kita lihat 0,14,35 dengan standar error 0,013 dan standar deviasinya kelihatan, kita bisa lihat angka di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa return yang tinggi itu adalah perusahaan yang kategori small size. Tapi belum tentu dia signifikan perbedaannya, karena kita harus mempertimbangkan standar deviasi juga di sini. Makanya kita akan lihat nanti dengan PPD-nya. Nah, kita coba lihat secara kombinasi ini adalah 40, rata-rata adalah 12,45. Nah, kemudian perbedaannya itu adalah 0,038. Nah, 0,038 min 0,0358. Artinya apa? Big dikurang small itu adalah negatif. Arti kita lihat di sini adalah bahwa big size yang memiliki return yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan berapa? Negatif 0,038.
Nah, sekarang kita harus lihat H0 kita itu adalah perbedaannya adalah 0. Jadi different ini adalah 0. Jadi null hipotesis kita adalah differentnya atau perbedaannya itu adalah 0. Nah, sekarang kita coba tes, cek. Yang pertama, jika hipotesisnya difference itu adalah besar dari 0 atau big size lebih besar dibandingkan dengan small. Kita coba lihat di sini p-value-nya itu adalah 0,994, artinya ditolak. Jadi kita tolak untuk menyatakan bahwa big size memiliki return lebih besar dibandingkan dengan small size. Kemudian yang kedua, kita lihat hipotesis kedua itu adalah difference atau perbedaannya itu adalah tidak sama dengan 0. Ini tandanya adalah tidak sama. Jadi tanda yang seru ini sama dengan adalah tidak sama. Jadi tidak sama dengan 0, kita coba lihat bahwa p-value-nya adalah 0,01, kecil dari 0,05. Artinya hipotesis ini diterima, bahwa hipotesis ini diterima bahwa perbedaan antara return big dan small tidak sama. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita menyatakan bahwa jika hipotesisnya itu adalah return big size company itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan itu kecil dari 0, atau lebih di sini adalah big size lebih kecil dibandingkan dengan small size. Nah, kita lihat hipotesisnya itu adalah dengan p-value adalah 0,0056. Artinya di sini adalah kecil dari 0,05, artinya hipotesis ini diterima, di mana big size company memiliki return yang lebih kecil dibandingkan dengan small size. Jadi disinilah kita lihat, kita bisa membuat kesimpulan dari 3 hipotesis alternatif yang ditawarkan di dalam ini. Nah, itu yang kita coba bahas mengenai two sample test. Oke. Nah, bagaimana kalau data kita langsung terbagi misalnya? Oke, saya simpan data ini dulu. Saya simpan. Oke. Di tes, saya simpan ini dulu. Oke. Nah, kemudian kita saya drop 2 ini, misalnya saya punya data berikutnya, ya kita langsung tadi. Oke, coba dulu apakah bisa copy. Oke. Dan ini mungkin kita hapus. Oke, jadi kalau misalnya di sini kita memiliki 2 variabel, langsung misalnya kita lihat di sini adalah return big, oke. Dan kita ganti namanya misalnya big. Kemudian yang di sini adalah small return. Oke, small return. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, tadi kan kita gabung di dalam satu variabel misalnya. Kalau kita dalam 2 variabel ini, sebenarnya 2 grup juga, nah kita bisa bagaimana caranya, kita langsung kalau di menu yang di statistik, di sini, di command Windows-nya ini, kita bisa langsung ke sama tadi, summarize, tables and test, kemudian classical test, kemudian kita langsung masuk ke mean comparison method test. Oke, kita di sini ada 2 variabel. Variabel pertama big, variabel yang kedua itu adalah small return. Nah, kita tinggal oke-kan. Oke. Kita coba lihat. Nah, hasilnya adalah untuk kelihatan ini adalah berbeda. Sama, negatif 0,038 untuk ininya. Nah, tapi untuk untuk hasil, untuk kesimpulannya di sini adalah sama. Cuma kita melihat ada sedikit perbedaan di dalam nilai probability-nya. Tapi untuk kesimpulannya adalah sama. Nah, itu adalah bahwa
big size return itu lebih kecil dibandingkan dengan small size returns. Nah, ini ya kesimpulan yang kita bisa lihat di sini, dan tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat hasil yang memberikan hasil yang cenderung sama. Tapi memang kalau kita karena nanti kita butuh proses, misal Anda mau melakukan uji-uji berikut yang lain, sebaiknya Anda atur data Anda seperti yang sebelumnya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan Anda memisahkan menjadi dua variabel yang berbeda. Jadi kita variabelnya sama, tadi variabelnya sama-sama itu adalah variabel return, tapi dua grup yang berbeda. Jadi kita hanya butuh dua kolom tadi untuk uji yang pertama tadi. Baik, serasa itu aja.